Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Majelis mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Kami akan membacakan warta jemaat tanggal 4 Oktober 2020. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami Majelis GKJ Wates kembali mengingatkan kepada kita agar selalu melaksanakan protokol kesehatan selama peribadatan di gedung gereja. Kami akan membacakan beberapa warta jemaat yang membutuhkan perhatian kita bersama, di antaranya. Yang pertama, sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan melaksanakan persidangan pleno pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, waktu pukul 17, tempat gedung GKJ Wates. Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menyampaikan surat kepada majelis melalui kantor gereja. Yang kedua, pelayanan pernikahan. Majelis GKJ Wates akan melayankan pemberkatan pernikahan bagi saudara. Yang pertama, Saudara Ignatius Handika Wijiantoro, putra Bapak Ibu Parijo, dengan Saudara Natalia, putra Bapak Ibu Karjan. Akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020, waktu pukul 9, tempat gedung GKJ Wates, Pepantan, Cumetuk. B. Bagi Saudara Abram Twedi Maharsa, putra Bapak Ibu Joko Purwono, dengan Saudari Lintang Sari Hermadana, putra Bapak Ibu Joko Trihatmono, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, waktu pukul 15.30, tempat gedung gereja GKJ Wates. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Yang ketiga, praktek kejemaatan stase. Majelis GKJ Wates menerima permohonan praktek kejemaatan bagi mahasiswa teologi UKDW atas nama Saudara Titus Adi Kristianto dari GKJ Plono. Praktek kejemaatan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 5 Februari 2021, yang terbagi dalam 2 gelombang, yaitu praktek kejemaatan online dimulai 1 Oktober sampai dengan 16 Desember 2020. Yang kedua, praktek di jemaat offline pada tanggal 17 Desember 2020 sampai 5 Februari 2021. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memulai peribadatan pada hari ini. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 451 bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Saudara-saudara, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Sebagai keluarga, Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi, saling mendukung satu di antara yang lain. Namun, senyatanya kita justru kerap kali menyakiti anggota keluarga kita. Oleh karenanya, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan atas kelemahan kita. Kidung Jemaat 467 menjadi nyanyian penyesalan kita. Kita pujikan bait 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan syukur kita melalui Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Bersinar baginya
Saudara, tiba waktunya kita akan mendengar merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena berkat dan perkenan Tuhan, saat ini kami kembali boleh memasuki penghayatan bulan keluarga. Bahkan dalam peribadatan saat ini, kami juga Tuhan perkenankan untuk menghayati Hari Pekabaran Injil Indonesia, serta Hari Perjamuan Kudus Dunia. Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Dan saat ini tiba waktunya kami hendak mendengar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong setiap kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar renungkan dalam minggu pembukaan bulan keluarga tahun 2020 terambil dari bacaan Injil Matius. Matius pasal 21 ayat 33 hingga 46. Matius pasal 21 ayat 33 hingga 46 dengan judul perikop Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Yang demikian, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparinya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu,
ia akan remuk, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu saat ada seorang pemuda yang pergi untuk potong rambut. Nah, ketika sedang potong rambut, terjadilah perbincangan antara si tukang potong rambut dan sang pemuda. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh sang tukang potong rambut, tiba-tiba saja dia berkata pada sang pemuda, "Mas, menurut kamu Tuhan itu sebenarnya ada enggak ya? Kalau Tuhan ada di dunia, kenapa di dunia ini banyak penderitaan?" Mendengar pertanyaan sang tukang potong rambut, sulit bagi sang pemuda untuk menjawab. Apabila Tuhan memang ada, kenapa ada orang menderita? Nah, saudara, sang pemuda sebenarnya tidak sepakat dengan pikiran sang tukang potong rambut. Tapi dia bingung harus menjawab apa terhadap pernyataan itu. Maka dia diam saja. Nah, proses potong rambut pun selesai. Sang pemuda keluar dari tempat itu, dan dalam perjalanan pulang, dia melihat ke kanan ke kiri. Ternyata dia menjumpai banyak orang yang rambutnya gondrong atau panjang. Akhirnya dia punya ide untuk menjawab sang tukang potong rambut. Kembalilah dia kemudian segera ke tempat dia potong rambut. Ia kemudian berkata pada tukang potong rambut, Pak, sebenarnya tukang potong rambut itu ada enggak ya?" Tanya sang pemuda. Tentu sontak itu membuat sang tukang potong rambut mengernyitkan dahi. "Loh, ya ada. Lah ini saya tukang potong rambut. Kok kalau ada tukang potong rambut, kenapa di luar sana kok masih ada banyak orang yang rambutnya gondrong?" Tanya sang pemuda. Tukang potong rambut pun menjawab, "Lah iya, mereka rambutnya gondrong, wong mereka tidak mau datang pada saya untuk dipotong rambutnya." Sang pemuda pun menjawab, "Persis seperti jawabanmu. Tuhan itu ada, perkaranya manusia mau datang kepada Dia atau tidak." Saudara-saudara, menerima kehadiran Tuhan, itulah yang menjadi tema atau upaya pembelajaran kita melalui teks kitab suci hari ini. Teks kita berkisah tentang seseorang yang punya kebun anggur dan ia menyewakannya pada penggarap-penggarapnya. Tentu sudah sewajarnya bahwa sang pemilik kebun punya hak untuk menagih bagian atau hasilnya. Tapi anehnya, ketika sang pemilik kebun anggur meminta hamba-hambanya
untuk menagih apa yang menjadi haknya, apa yang mereka lakukan. Mereka justru menyakiti hamba-hambanya. Mereka bahkan membunuh dan melempari mereka dengan batu. Bahkan sang pemilik kebun kemudian punya ide, ya sudah kalau begitu anakku saja. Tentu anakku lebih disegani. Tapi apa yang terjadi tidak berbeda. Mereka juga berencana untuk membunuh sang anak pemilik kebun karena mereka berpikir akan menguasai warisan dari pemilik kebun anggur. Saudara, alhasil sang pemilik kebun pun marah besar. Ia mengatakan hendak membinasakan semua penggarap-penggarap yang picik dan tidak melakukan apa yang menjadi seharusnya dan berniat untuk mengganti pada penggarap-penggarap yang lain. Saudara, ini tentu sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu ternyata berhasil ditangkap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahwa sesungguhnya merekalah yang sedang disindir, dimaksudkan oleh Yesus sebagai para penggarap-penggarap yang tidak mau menerima kehadiran hamba-hamba sang pemilik kebun untuk menagihkan apa yang menjadi hak pemilik kebun anggur. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menerima kehadiran Tuhan juga menjadi refleksi di tengah-tengah keluarga kita. Apakah keluarga kita juga menjadi keluarga yang menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga? Atau kita mengedepankan emosi kemanusiaan kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang menghadapi keluarga-keluarga kita, sehingga Tuhan seringkali tidak mendapat tempat di tengah-tengah keluarga. Perumpamaan ini mengajak kita sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan untuk tidak seperti halnya para penggarap-penggarap yang menolak kehadiran Tuhan atau sang pemilik kebun, meskipun itu melalui hamba-hambanya, bahkan berniat jahat, menyakiti, serta membunuh utusannya. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan keluarga kita? Tentu kita berharap bahwa keluarga kita adalah keluarga yang siap menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dalam setiap permasalahan yang kita alami di tengah-tengah keluarga, kita tidak meninggalkan, bahkan dengan sengaja melupakan Tuhan. Dalam setiap rencana dan angan-angan keluarga kita, semoga kita tetap menyertakan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita, keluarga kita masing-masing, untuk senantiasa menerima kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Percaya Allah yang
Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, atas firman yang boleh kami dengar renungkan pada saat ini, yang mengajar kami untuk menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Jauhkan keluarga kami seperti halnya para penggarap-penggarap yang justru menolak kehadiran Sang Tuan. Mampukan kami menerima bahkan mengutamakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengucap syukur kami kembali memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Kiranya melalui momen ini kami keluarga-keluarga Kristen boleh senantiasa diingatkan untuk menjadi keluarga-keluarga di dalam Tuhan yang hadir untuk mendatangkan kedamaian baik di tengah-tengah keluarga kami maupun pula bagi masyarakat sekitar kami. Kami sadar bahwa dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal berjalan dengan mulus seperti yang kami idam-idamkan. Kadangkala kami diperhadapkan pada permasalahan, kesulitan, bahkan konflik di tengah-tengah keluarga. Tapi mampukan kami belajar di tengah beragam rintangan kesulitan itu untuk menjadi keluarga yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur jika khususnya di minggu pertama bulan Oktober ini, kami gereja-gereja se-Indonesia menghayati Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan kami gereja-gereja sedunia menghayati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kiranya melalui momen ini kami diingatkan bahwa kami adalah satu di dalam tubuh Kristus, dan mampukan kami pula untuk melakukan panggilan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dalam tugas perutusan mereka untuk mewartakan berita kasih Kristus. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Mazmur 86 ayat 12 yang berkata demikian. Aku hendaklah bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur atas pemeliharaan hidup kami di masa pandemi ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan dari sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa terima dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kebutuhan pelayanan di gereja-Mu di sini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini.
Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya. Berikanlah kebijaksanaan dan kepandaian dalam pengelolaannya, dan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga bersyukur karena sebentar lagi kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan hadir dan memberikan kesiapan hati kami untuk menerima undangan-Mu ini. Kiranya perjamuan kudus ini untuk pemeliharaan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Disilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sedunia sebagai sarana untuk memelihara iman dan mengingatkan persekutuan kita dengan gereja-gereja sedunia. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pada perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, marilah kita memohon bimbingan Tuhan melalui doa. Ya Allah, hati kami telah siap dan terbuka untuk menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kiranya melalui sakramen ini, iman kami dikuatkan, tubuh kami disegarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 381. Kidung Jemaat 381, bait pertama.
Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur di tengah-tengah perjamuan kudus ini, marilah kita mengingat pengorbanan dan penderitaan Kristus di atas kayu salib yang telah merelakan dirinya menderita bahkan mati dan bangkit demi menebus dosa saya dan saudara. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Saudara-saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk membersihkan tangan dengan mencuci tangan di rumah atau menggunakan pembersih tangan yang lain. Saya berikan waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti akan kita makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita semua dari dosa. Marilah kita angkat bersama-sama dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan memakannya bersama-sama. Kita memuji menurut Kidung Jemaat 35
Bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita semua dari dosa. Terimalah dan nanti kita akan meminumnya bersama-sama. Apabila kita semua sudah menerima, silahkan membukanya. Dan kita angkat bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mari kita meminumnya bersama-sama. Kita menaikkan syukur kita karena Tuhan telah memperkenankan kita untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah akan perjamuan kudus yang telah kami terima bersama-sama. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua sebagai tubuh Kristus. Juga memampukan kami untuk senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan yang telah mengorbankan diri rela menderita, menebus dosa kami umat manusia. Mampukan kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin. Kita naikkan syukur kita melalui pengumpulan persembahan perjamuan kudus, bersamaan dengan pujian Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 395, bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati.